semua agama yang pernah ada membawa ajaran Islam yang sama. Kalau kita Arabkan, Oh, kan? berarti nggak cuma Islam ya yang di luar Islam semua adalah pasrah diri ya? Iya, pasrah diri. Bahkan di Jawa sendiri, spiritualitas di Jawa sendiri juga mengajarkan pada orang-orang Jawa untuk melakukan sumeleh, pasrah diri. Halo sobat-sobat, jumpa lagi bersamaku, salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Oke sahabat-sahabat, pada video kali ini merupakan sebuah video reaction ya dari kegagalpahaman. Jadi gini ceritanya. Sekitar 2 hari yang lalu saya membuat sebuah video reaction bersama Bang Valen ya, menanggapi ajaran dari Bung Louis Prasetyo. Video itu berlangsung sekitar 2 jam. Kemudian saya keluar dari StreamYard karena saya anggap sudah selesai ya. Tapi setelah saya keluar dari StreamYard itu ternyata masih berlanjut sampai 3 jam ya. Nah, ketika saya sudah keluar dari StreamYard bersama Bung Valen, ternyata masih ada orang yang membicarakan tentang pemahaman saya. Nah, yaitu atas nama Pak Dhani dan juga akun atas nama Penatua Triun Slayer, membahas atau membicarakan tentang pemahaman saya. Nah, di dalam pembahasan Pak Dhani dan Bung Slayer itu, saya mendapati suatu kegagalpahaman. Jadi bisa dibilang Pak Dhani dan Bung Slayer sedang melakukan suatu asumsi yang liar dan pemahaman yang salah tentang saya, Frans Donald. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan dan saya akan memberikan penjelasannya, kita simak sama-sama dulu cuplikan video di mana Pak Dhani dan Bung Slayer ini terjadi perbincangan ketika menggosipkan tentang Frans Donald. Ya. Demikian videonya. Ini ngobrol apa sih? Tadi bagus loh Bang Sayat, apa yang disampaikan Frans Donald ya. Sebenarnya itu membuka semua pemikiran manusia. Karena yang digunakannya itu adalah yang saya baca di dalam buku itu falsafat fundamental teologi. Dan ini dicetuskan oleh siapa saya lupa itu, dan diikuti oleh Frans Donald ini secara murni ini. Makanya dia mengakui dari dalam 5 jari itu ada 1 jari itu mengarah kepada kekristenan yang digerogoti oleh umat-umatnya, sehingga virus-virus itu yang menyebabkan 1 jemari ini membusuk itu berdasarkan filsafat fundamental teologi tadi. Apa yang disampaikan Frans Donald, cuman yang saya sebenarnya kurang sepakat di saat dia menarasikan 5 jari ini. Memang benar 5 jari ini kan pilihan mana yang terbaik. Kenapa tidak mencari istilahnya apa ya, istilah bahasa yang lebih tepat itu, karena ada yang terbaik di dalam 5 jemari ini. Kenapa tidak masuk ke dalam yang terbaiknya? Nah, itu yang saya nggak habis pikir dari seorang Frans Donald yang mengetahui tentang filsafat fundamental teologi ini. Kenapa dia tidak berpikiran untuk menyatukan dirinya dengan jemari yang terbaik? Itu yang saya kurang habis pikir. Itu aja. Nah, gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dhani, tadi malam diomongin tuh sama Julius. Terserah mau ngomongin apa. Kan kemarin ada ide ini dari warga RT 6 minta Bang Slayer menggantikan Pak Dhani sebagai duta. Saya kan cuma menyampaikan aspirasi. Iya, nggak apa-apa. Lanjut Duta aja. apa sih? Nggak ada. Pak Dhani aja tetap jadi duta. Aku dukung Pak Dhani menjadi duta. Aman. Ya udah, kau jadi konsulat. Aku jadi wadut aja. Aku jadi wadut, wakil duta. Enggak masalah lah itu. Tapi ini lah, saya menarik lah apa yang sampaikan Bang Ron ini. Kita ini jarang, terang aja ya. Jangankan di kalangan para ahli ilmu filsafat
teologi fundamental ini kan, di dalam umat Islam itu banyak yang nggak tahu ini. Itu yang sangat disayangkan. Memang ada bahayanya yang menyebabkan sekuler itu. Itu dasarnya bisa menyebabkan umat Islam bisa sekuler ya, karena tadi itu tidak kita pungkiri. Makanya dalam Islam itu ada pembatasannya, ada rambu-rambunya. Makanya kata Rasulullah, umat yang terbaik itu Islam. Nah, itu yang saya masukkan tadi, layu'la alaihi tadi. Islam itu merupakan umat yang terbaik yang di antara kelima ini yang dipaparkan di dalam filsafat fundamental teologi itu. Nah, kenapa orang-orang seperti ini yang sudah mengetahui cukup dalam ya Pak Franz Donald ini di dalam menguasai ilmu itu, kenapa dia tidak memilih yang terbaik? Walaupun tidak ada di dalam filsafat itu mengatakan Islam terbaik, bukan. Tapi seharusnya dia yang sudah memiliki daya pikir yang luar biasa itu, kenapa dia tidak mencari yang terbaik? Itu kadang-kadang saya bagaimana cara nalar dia itu. Saya belum mampu menyelam terhadap. Ya karena masih males ini, Pak Dhani masih apa ya? Santuinya iman kepada Yesus itu membuat terbuai, jadi malas gerak. Kalau Islam kan disiplin banget. Susah itu orang-orang yang mau mau masuk Islam tuh susah mereka tuh. Karena mereka terbuai dengan santuinya menjadi Kristen yang asal percaya auto surga gitu loh. Oh enggak, kalau personal enggak begitu loh. Lain beda. Iya, tapi tetap sama aja. Mereka cuma sama kan? Mau fraksional atau siapa satu lagi? Tritung, si RT 16 ini itu sama-sama aja pada nih. Malah sholat. Coba siapa lagi yang sanggup selain muslim yang melakukan ibadah sampai wafat 5 waktu setiap harinya, coba. Cuma orang-orang terpilih. Iya, itu alasannya Bang Slayer, ya benar. Ya kan? Salah satunya yang lari itu kan Saifuddin itu, Saifuddin. Iya, benar-benar. Oke. Udah jawaban. Mungkin di sana. Betul. Iya, di situ. Malesnya itu loh, makanya. Kan soalnya gini. Lebih mudah ngomong daripada gerak. Iya. Terima kasih Mas Slayer. Lebih seru nyanyi daripada capek-capek. Iya, coba ibadah mereka coba pakai baju bagus kan, masuk ke dalam gereja, angkat tangan, berjingkrak-jingkrak. Itu kan seru kan buat mereka kan, sangat kekinian gitu. Mana mereka mau capek-capek ngambil air untuk wudhu, menunggu adzan, sholat 4 waktu dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang sebenarnya 5 waktu. 5 waktu bukan 4 waktu. Oh iya, sorry Bapak. 5 waktu. Gitu kan. Oke sobat-sobat, langsung saya akan tanggapi ya. Jadi dari pernyataannya Pak Dhani dan Bung Slayer nampak sekali sudah gagal paham dan berasumsi terlalu liar tentang Franz Donald. Ya, di situ Pak Dhani mengatakan saya nggak habis pikir. Juga Pak Dhani mengatakan bagaimana cara nalar dia maksudnya Franz Donald, saya ya. Baik, jadi saya menangkap ada beberapa poin yang sebenarnya harus saya tanggapi, tetapi saya tidak akan menanggapi semuanya ya. Saya hanya ingin mengklarifikasi saja hal yang paling penting, yaitu pemahaman Franz Donald tentang Islam ya, supaya Pak Dhani kebuka ya. Nanti kalau pemahamannya sudah benar tentang Islam yang dipahami oleh Franz Donald, maka nanti cara pandangnya akan berubah dan dia tidak akan lagi berpikir bagaimana cara nalar Franz Donald, tidak lagi akan berkata begitu ya. Jadi poin yang pertama adalah Pak Dhani gagal paham ketika saya memberikan suatu ilustrasi atau analogi dengan memberi contoh 5 jari. Jadi rupanya Pak Dhani tidak menangkap ketika saya memberikan contoh 5 jari. 5 jari ini adalah bagian dari telapak tangan. Telapak tangan adalah bagian dari tangan. Tangan adalah bagian dari tubuh. Sedangkan Pak Dhani hanya memfokuskan kepada 5 jari ini dianggapnya 5 agama yang berbeda. Nah, ini salah kaprah. Padahal saya tidak pernah berpikir seperti itu ya. Sehingga Pak Dhani mengatakan ada 1 jemari yang terbaik. Loh, itu sudah gagal paham Anda Pak Dhani. Saya tidak pernah mengatakan 1 jari terbaik, tidak ada. Jari ini satu kesatuan.
ketika saya memberi contoh, ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Saya tidak mengatakan ini salah satu adalah jari terbaik, tidak. Saya mengatakan ini satu kesatuan. Bahkan jari tangan kiri, jari tangan kanan ada 10. Jari kaki kiri, kaki kanan ada 10. Total ada 20 jari. Ini satu kesatuan. Ada mata, ada kepala, ada leher, ada badan, seluruh tubuh, ada jeroan, ada penis, ada vagina. Ini satu kesatuan. Cuman Anda sepertinya tidak menangkap analogi saya, sehingga Anda berfokus hanya kepada satu jari. Ya. Jadi Anda gagal paham, Pak Dhani. Ya. Sekali lagi, saya Frans Donald tidak pernah berpikir tentang 5 jari itu sebagai 5 golongan agama. Nggak pernah. Apalagi sebagai sebuah 5 agama yang berbeda-beda. Nggak pernah saya berpikir begitu. Tapi Anda, sepertinya pikiran Anda ke situ, sehingga Anda gagal paham. Yang saya tekankan, Pak Dhani, dengan ilustrasi atau analogi itu adalah bahwa semuanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi ketika Anda, Pak Dhani, memisahkan satu jari dengan jari yang lain, maka Pak Dhani jadinya gagal paham dalam menangkap analogi atau ilustrasi yang saya sampaikan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Pak Dhani juga mengatakan Islam sebagai umat terbaik. Betul sekali, Pak Dhani. Saya sangat setuju dan sepakat. Perhatikan baik-baik ya. Pernyataan saya ulangi. Islam adalah umat terbaik. Betul sekali. Tapi apa makna Islam yang Pak Dhani dan Bung Slayer pahami? Ini berbeda dengan Islam yang saya pahami. Ya. Kalau pemahaman Anda masih salah kaprah tentang Islam, maka akibatnya ya kayak Pak Dhani dan Bung Slayer. Pak Dhani berkata, saya nggak habis pikir. Anda nggak bisa menyelami pemikiran saya kalau pemahaman Anda tentang Islam masih salah kaprah. Nampak sekali Pak Dhani dan Bung Slayer masih mengira bahwa Islam itu adalah suatu golongan kelompok agama tertentu. Ya, padahal Islam yang hakiki itu bukan organisasi agama. Dengan segala hormat harus saya sampaikan bahwa Pak Dhani dan Bung Slayer, Anda masih nampaknya sedang membonsai Islam. Islam yang hakiki sedang Anda bonsai menurut cara pikir dan pemahaman Anda sendiri. Anda menganggap Islam itu suatu organisasi agama tertentu. Islam hanya agama yang bermerek Islam. Kalau yang mereknya bukan Islam, maka bukan Islam. Itu kan yang ada dalam pikiran Anda, Bung Slayer dan Pak Dhani. Dengan kata lain, ya, menurut Pak Dhani dan Bung Slayer, umat terbaik harus yang berorganisasi agama mereknya Islam. Nah, padahal yang dipahami seorang Frans Donald, Islam yang sejati itu sama sekali bukan merek suatu agama. Sekali lagi ya, Islam yang dipahami seorang Frans Donald adalah sama sekali bukan suatu merek agama. Salah satu pernyataan Bung Slayer yang mengatakan bahwa susah masuk Islam karena males. Nah, ini dari pernyataan ini membuktikan bahwa Anda, Bung Slayer, pemahaman Anda tentang Islam masih sangat dasar. Sekolah TK, taman kanak-kanak. Anda sama sekali belum memahami substansi dari Islam yang hakiki. Saya mau tanya dengan Anda. Anda berkata, masuk Islam. Loh, emangnya Islam itu apa? Kok harus dimasuki? Apakah organisasi politik? Atau warung? Atau organisasi apa? Harus masuk, kadang orang bisa keluar dari Islam, bisa masuk Islam. Lah, ya. Dari pernyataan Anda mengatakan bahwa Frans Donald atau orang-orang yang males nggak bisa masuk Islam, ini membuktikan pemahaman Anda tentang Islam masih sangat cupet. Anda sama sekali belum memahami substansi Islam yang hakiki. Kemudian Bung Slayer juga mengatakan bahwa Frans Donald males sholat. Anda memahami sholat nggak, Bung Slayer? Anda bilang hanya orang Islam yang bisa melakukan sholat. Sholatnya Anda bilang 5 waktu. Saya mau tegaskan, Anda baca Al-Quran yang teliti. Di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu. Yang dikatakan sholat itu pagi dan petang.
ya. Dikatakan siang, sore, malam. Nah, Anda memahami nggak arti sholat? Sholat itu artinya berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Nah, kalau Anda mungkin sholatnya atau berkomunikasinya masih berbentuk ritual. Berbentuk ritual 5 waktu dalam sehari. Saya mau kasih tahu Anda, Bung Slayer. Saya, Frans Donald, saya berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Bukan 5 kali sehari, tapi setiap saat. Saat saya bikin video ini, batin dan kesadaran saya terus berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Setiap saat Sang Pencipta selalu juga berkomunikasi dengan saya, nggak pernah putus. Maka jantung saya bisa terus berdenyut, nafas saya bisa terus bernafas. Ini karena ada komunikasi langsung antara Sang Pencipta dengan saya yang tidak pernah putus. Jadi sholat saya sudah bukan seperti sholatnya orang-orang yang hanya berritual syariat, tapi saya sholat setiap saat, setiap detik. Ya. Saat saya tidur, saat saya bangun, saat saya mandi, saya makan, minum, beol, kencing, buka YouTube, bermedsos, ketemu orang, kesana, kemari, bahkan saat sekarang ngomong. Selalu sedang dalam kondisi berkomunikasi langsung, direct communication dengan Sang Pencipta. Ya. Jadi sholat saya sudah seperti itu. Ketika saya minum misalkan, saya sadar air ini adalah milik Sang Pencipta. Mulut, tangan yang memegang air, mulut yang menelan air, kerongkongan yang menelan air, ini semua milik Sang Pencipta. Yang merasakan dingin sejuknya air juga milik Sang Pencipta. Semuanya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Dia, milik Dia, dan kembali kepada Dia. Begitupun ketika saya berbicara sekarang, mata saya bisa melihat kamera, telinga Anda bisa mendengar saya, mulut saya bersuara. Ini karena ada komunikasi langsung kuasa Sang Pencipta dengan saya, dan saya berkomunikasi juga dengan Sang Pencipta. Inilah sholat saya. Pagi, petang, malam, terus menerus. Ya, jadi Anda gagal memahami saya. Anda katakan saya malas sholat 5 waktu. Loh, Anda sholatmu masih 5 waktu. Saya sudah setiap saat, kemanapun saya berada, saya selalu berkomunikasi. As-salatul mirajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman kepada Sang Pencipta. Ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Langsung aja ya. Sebenarnya dari pernyataan-pernyataan Bung Slayer maupun Pak Dhani ini yang gagal memahami saya adalah karena salah memahami makna dari Islam yang hakiki. Nah, supaya tidak gagal paham lagi, saya sajikan lagi video-video yang sebenarnya dulu sudah pernah saya upload, tapi silakan harap disimak dengan teliti ya, supaya tidak gagal paham terus-menerus. Demikian videonya. Selamat menyimak. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back to my channel. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa orang yang sering ditanyakan mengenai pernyataan salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 84, yang mengatakan barang siapa mencari din atau agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Nah, sehingga ayat itu terkesan kuat bahwa mengatakan bahwa selain agama Islam, yang lain nggak akan diterima. Bagaimana tanggapan seorang Frans Donald? Oke, tanpa buang-buang waktu, saya akan langsung menanggapinya. Ya. Jadi sahabat-sahabat, saya memahami tentang makna dari ayat Ali Imran 84 ini pada tahun 2004. Ya. Kemudian saya menulis buku judulnya Allah dalam Alkitab dan Al-Quran. Sebentar, saya ambil bukunya. Nah, ini penampakan bukunya ya. Ini cetakan yang kesekian ya. Buku ini dulu sempat bestseller
Saya tulis tahun 2004, cetakan pertamanya 2005 ini ya. Nah, singkat ceritanya, saya mengetahui makna dari Ali Imran 84 pada satu saat malam-malam dalam meditasi. Dalam meditasi saya mendapat pencerahan dari Nur Muhammad atau cahaya ilahi, atau kalau orang-orang Kristen nyebutnya Roh Kudus atau Roh Suci ya. Kalau teman-teman Hindu menyebutnya Atman ya. Jadi saya tidak berpikir apa-apa, tapi tiba-tiba saya diberitahu bahwa makna kata Islam yang sesungguhnya adalah, nah, saya tulis ini ya sahabat-sahabatku ya, perhatikan baik-baik. Islam ini adalah bahasa Arab atau suatu kata yang ditulis dengan bahasa Arab, Arabik ya. Aslama, Islam ya, adalah bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya adalah pasrah diri atau berserah diri. Ini bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, surrender. Tulisannya surrender, double R. Ini bahasa Inggris. Ya. Jadi arti atau makna dari kata Islam yang paling benar dan yang asli dan yang sesungguhnya adalah bahasa Arab untuk kata surrender in English atau pasrah diri atau berserah diri dalam bahasa Indonesia. Bukan yang lain. Ya, jadi Islam bukan merek suatu agama, merek suatu organisasi, merek dari suatu gerakan yang dipimpin oleh seseorang. Bukan. Tapi Islam adalah kata sifat. Sekali lagi, Islam adalah kata sifat yang dalam bahasa Inggris bermakna surrender, dalam bahasa Indonesia pasrah diri atau berserah diri. Itulah Islam yang asli. Nah, dengan demikian sahabat-sahabatku, untuk memahami makna yang benar dan paling asli. Benar dan paling asli. Dari surat Ali Imran ayat 84 tadi yang mengatakan, barang siapa mencari agama selain agama apa? Islam. Nah, ini harus dipahami. Barang siapa yang mencari agama selain agama pasrah diri, atau mencari agama selain agama surrender, maka tidak akan diterima. Bisa ditangkap ya? Jadi Islam dalam hal ini bukan merek agama, tapi suatu sikap hidup. Itu sebabnya di dalam surat Al-Quran yang lain, dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat Al-Maidah juga ada, dikatakan orang-orang yang beriman itu orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, mereka juga akan selamat. Karena apapun agamanya, merek agamanya, itu bisa pasrah diri, bisa surrender, bisa bersikap Islam. Bisa dipahami sahabat-sahabatku. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk melihat cuplikan video berikut ini. Dari Islamnya sendiri. Bukan dari guru-guru tertentu, tapi dari Islam sendiri. Islam itu sebenarnya bukan, dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Itu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau bermerek agama berarti Tuhan itu sektarian. Kalau cuma bermerek agama, tidak akan menggunakan kitab Injil dalam Al-Quran. Tidak akan menggunakan Taurat. Tidak akan menggunakan Sabi'in.
Kalau Habib mengatakan itu berarti ada aja dong orang yang mengaku Islam tapi dia tidak Islami gitu. Banyak, mayoritas lah. Saya itu belum tentu Islam. Ya. Saya masih jauh dari kebenaran Islam. Karena itu sifat ya. Nah, sahabat-sahabatku, itu tadi cuplikan video podcastnya Om Deddy Corbuzier dengan Habib Krippo atau Habib Zain Asygaf. Ya. Dimana dari pemaparan Habib Krippo ternyata penjelasan dia tentang makna Islam yang sesungguhnya sama persis dengan apa yang Roh Kudus atau Nur Muhammad sudah sampaikan kepada saya sekitar tahun 2004 terdahulu. Ya. Dan saya yakin sahabat-sahabatku, jadi siapapun Anda yang pernah betul-betul dipimpin oleh Atman atau Gusti Guru Sejati atau Roh Kudus atau Roh Suci atau Cahaya Ilahi atau istilah lainnya juga disebut sebagai Nur Muhammad, ya, maka niscaya akan memiliki pemahaman yang sama persis. Jadi yang hebat bukan saya, bukan Habib Krippo, bukan si Anu, si ini, si itu. Tapi kami bisa memiliki pemahaman yang sama karena memang kami dipimpin atau diberitahu oleh sumber yang sama, yaitu Nur Muhammad atau Roh Kudus atau Atman atau Guru Sejati. Oke sahabat-sahabatku. Oh ya, sebagai tambahan informasi, sahabat-sahabat juga bisa menyimak beberapa video saya yang terdahulu yang terkait hal yang sama. Ini ya, saya tunjukkan video-videonya. Nah, sahabat-sahabat silakan buka channel YouTube Wartawan Injil ya. Kemudian cari di bagian playlist. Nah, turun ya. Cari bagian playlist. Sebentar. Diklik dulu Warta Kabar Baiknya. Wartawan Injil diklik. Kemudian ya, Wartawan Injil Pewarta Kabar Baik. Turun cari bagian upload, bagian playlist. Nah, created playlist. Ini ada banyak subtema ya. Nah, teman-teman klik yang bagian ini. Dengan tema Islam yang sesungguhnya. Nah, di sini ada video, beberapa video-video yang serupa ya. Ini disampaikan oleh seorang spiritualis bernama Pak Wildo atau Yang Wildo ya. Judulnya, semua agama itu esensinya Islam atau pasrah diri. Nah, sahabat-sahabat bisa simak nanti ya. Sahabat-sahabat simak video ini. Bentar, ini masih iklan. Nah, video ini ya. Jadi Yang Wildo atau Pak Wildo memaparkan hal yang sama, secara spiritnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Juga teman-teman bisa lihat video yang ini. Ini diwartakan atau dipaparkan, diceramahkan oleh Pak Said Agil Sirot ya. Makna tentang persaudaraan Islam, Kristen, Yahudi itu sebenarnya satu spirit, satu agama sebenarnya. Ya. Ada di video itu. Sorry. Kepencet. Teman-teman juga bisa lihat video yang ini, judulnya Yahudi dan Kristen yang asli itu Islam. Loh, kok bisa? Nah, judulnya gitu ya. Di video ini juga saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya makna dari Islam itu adalah pasrah diri atau berserah diri. Sehingga siapapun atau agama merek apapun, kalau sikap hidupnya pasrah diri, mau apakah itu Kristen, Yahudi, apapun, siapa yang sikap hidupnya tunduk patuh, berserah diri, maka dia adalah Islam. Ya. Oke, sekian dulu video pada kali ini sahabat-sahabatku. Sampai jumpa di video yang lain ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya. Salam sejahtera. Shalom, shalom, rahayu, namaste, namo buddhaya. Islam itu bahasa Arab, ya.
bahasa Arab yang artinya pasrah diri. Jadi agama Islam adalah agama yang lebih menitik beratkan kepada para penganutnya untuk berlaku pasrah diri. Atau dengan kata lain, pasrah diri adalah merupakan esensi dari ajaran yang ada di dalam tuntunan yang disebut dengan Islam, atau dalam bahasa kitanya yaitu pasrah diri. Kalau kita baca di dalam Quran bahwa Tuhan menurunkan agama pasrah diri ini, itu mulai dari Adam, ya, mulai dari Adam hingga Muhammad, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi pada hakikatnya semua agama yang pernah turun itu membawa pesan yang sama, membawa peringatan yang sama, yaitu titik yang paling tertinggi adalah pasrah diri. Islam itu bukan hanya ajaran yang datang bukan hanya ajaran yang datang atau dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Tapi Islam atau agama pasrah diri ini sudah dibawa mulai dari semenjak manusia pertama, Adam tuh yang ya. Gitu. Jadi agama pasrah diri ini boleh dibilang dibawa oleh semua agama yang pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita artikan dengan bahasa Arab, maka semua agama yang pernah ada membawa ajaran Islam yang sama. Kalau kita Arabkan, ya kan? Berarti nggak cuma Islam ya yang di luar Islam semua adalah pasrah diri ya? Iya, pasrah diri. Bahkan di Jawa sendiri, spiritualitas di Jawa sendiri juga mengajarkan pada orang-orang Jawa untuk melakukan sumeleh, pasrah diri. Dan itu merupakan ajaran spiritual yang tertinggi. Pasrah diri itu. Pasrah diri itu ajaran yang paling tinggi gitu. Yang dibawa oleh semua agama yang pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari sini, semua agama yang pernah ada bersumber dari sumber yang sama. Dan mengajarkan hal-hal universal yang sama. Ya, itu yang disebut dengan pasrah diri. Yang membuat agama satu dengan yang lainnya itu bukan di persoalan pesan-pesan universalnya. Yang membuat berbeda adalah pesan-pesan kondisionalnya. Ya. Setiap agama itu selalu turun di zaman yang berbeda, pada ruang dan waktu yang berbeda, dalam masyarakat yang berbeda. Ya, otomatis masing-masing memiliki kondisi yang berbeda, persoalan-persoalan yang dihadapi yang berbeda. Sehingga agama-agama yang turun itu pun juga mencoba untuk memberikan jawaban atau solusi sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di zamannya masing-masing. Gitu. Jadi ajaran Islam itu bukan Nabi Muhammad saja yang membawa. Betul. Cuma untuk tidak salah paham, ya, untuk tidak salah paham, karena kalau kita mengatakannya dengan bahasa Arab, seolah-olah semua ajaran yang pernah ada seolah-olah Islam dalam pengertian Arab. Ya kan? Keenaknya kok Islam gitu. Nah, gitu kan? Iya kan? Sampai-sampai kalau kita nyebut semuanya orang Jawa, keenaknya kabeh ngomong Jawa gitu kan. Nah, Jadi supaya tidak terjadi salah paham,
memang benar, bukan hanya Nabi Muhammad saja yang membawa ajaran tentang kepasrahan pada Tuhan. Ya. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang membawa ajaran tentang kepasrah dirian. Seluruh juru selamat yang pernah ada, yang mungkin bisa kita sebut mulai dari manusia pertama yang disebut Adam, semua membawa ajaran yang sama tentang pasrah diri. Jadi sama-sama mengajarkan tentang pasrah diri merupakan puncak dari ajaran yang dibawa. Itu yang membuat agama mulai dari Adam hingga sekarang, pesan-pesan universalnya sama, yaitu pasrah diri. Ya. Karena Muhammad itu orang Arab, otomatis dia akan mengatakannya dengan bahasa Arab. Pasrah diri dalam bahasa Arab adalah Islam. Dia juga mengatakan bahwa semua nabi-nabi sebelumnya adalah membawa ajaran Islam menurut bahasa Arab. Ya, kalau kita menurut bahasa kita, bahwa semua nabi-nabi sebelumnya, semua juru pengingat sebelumnya juga membawa ajaran yang sama, yaitu pasrah diri. Ingat, hanya pasrah diri. Pasrah diri adalah esensi. Ya, esensi. Ya. Yang membuat berbeda agama dari pertama sampai sekarang adalah bungkusannya. Sama namanya. Nah, biasanya namanya tergantung pada bungkusan. Ya. Namanya tergantung pada bungkusan. Nah, mungkin contohnya gini. Kalau Islam atau pasrah diri itu adalah esensinya, maka kita kasih contoh misalnya perhiasan, ya. Perhiasan itu macam-macam. Ada kalung, ada gelang, ada giwang, ada cincin, ada pin, ya, ada bracelet, apa ya kan? Ya, macam-macam ya kan? Nah, semua perhiasan ini esensinya emas. Iya. Iya kan? Nah, semua agama yang pernah datang tuh seolah-olah ketika datang pertama dia berbentuk kalung. Terus datang yang kedua berbentuk giwang. Dia menyebutnya giwang karena bentuknya giwang. Ada yang akhirnya setiap agama itu namanya sesuai dengan bentuknya. Ada yang giwang, ada yang kalung, ada yang gelang, ada yang cincin, ada yang bracelet, ada yang pin. Masing-masing memberikan namanya sesuai dengan bentuknya. Ya. Namun para penganutnya lupa pada esensinya, lupa pada emasnya. Padahal bentuknya beda-beda, tapi semuanya emas. Esensinya emas. Emas. Nah, sehingga mereka bertengkar tentang bentuk. Sing api ku kalung, rek. Gak iso sing api ku gelang. Sing api cincin. Mereka sibuk bertengkar tentang bentuk sampai lupa pada esensinya. Kenapa mereka sampai nggak tahu esensinya? Ya karena sibuk dengan nama dan bentuk. Sehingga mereka nggak tahu kalau isinya adalah emas. Gitu. Ya? Gitu. Mereka nggak tahu kalau isinya emas dan sama. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad membawa ajaran lagi. Tapi Nabi Muhammad tidak lagi memakai nama bentuk. Lalu dia menyebutnya sebagai agama emas. Ya. Akhirnya keluarlah agama emas ya. Emas. Pemahamannya. Ya, emas, gitu kan? Jadi Nabi Muhammad langsung mengatakan, orang dari zaman pertama sampai sekarang orang hanya sibuk masalah bungkusan sampai lupa sama esensinya. Nah, akhirnya Nabi mencoba memberikan nama agamanya dengan nama esensinya, emas. Ya. Namun celakanya para penganut
ajaran yang didapat Nabi Muhammad ini, yang Nabi Muhammad menyebutnya emas, mereka menyangka emas adalah nama dan bentuk. Padahal itu esensi. Nah ini akhirnya yang nggak jauh beda dengan kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Kenapa sampai dia? Ya karena dia menganggap bahwa emas pasti namanya. Kalau ada namanya pasti ada bentuknya. Itulah keterikatan terhadap bahasa seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tadi dengan metafor perhiasan, agar kita paham semua agama itu sama, esensinya sama-sama emas. Yang membuat berbeda adalah karena bentuk dan namanya. Perbedaan bentuk dan nama ini kan tergantung pada kebutuhan zaman. Oh, di zaman ini yang ngetren kalung. Zaman ini yang lagi ngetren, yang lagi laku apa? Ini. Tuhan itu ibaratnya ingin menawarkan tuntunan. Tapi juga dia tahu bagaimana menawarkan tuntunan pada setiap zaman. Setiap zaman punya selera. Ya kan? Sehingga Tuhan menawarkannya dengan berbagai macam bungkusan yang berbeda-beda. Sesuai dengan selera zamannya, sesuai dengan persoalan zamannya. Itu. Berarti istilahnya itu syariatnya yang kondisional tadi itu ya. Iya, yang kondisional itu syariatnya. Ada satu lagi nih yang jika memang Islam sudah ada dari zaman Nabi Adam, kenapa Nabi Muhammad lebih dikenal sebagai pembawa ajaran Islam? Oke. Dan kebanyakan orang mungkin juga sering kali berpendapat atau berpaham seperti itu, seolah-olah Islam itu hanya Muhammad yang membawa. Ya. Pada penjelasan sebelumnya itu sudah yang jelaskan dengan baik, cuma mungkin agar lebih jelas lagi bahwa agama yang secara universal semuanya sama, ya, membawa esensi yang sama, ya, dari mulai manusia pertama hingga sekarang sama. Jadi kalau kita ke Taiwan kehilangan koper di bandara, pasti kembali, karena mengembalikan itu biaya negara, dan tidak mengembalikan adalah kriminal. Loh, bukankah sepotong ini juga Islam? Seperti di Jepang, itu kalau ada toko malsu kualitas, langsung ditutup, Pak. Jadi wailun lil mutaffifin, itu kok jalan di sana, ndak jalan di sini. Sementara kita ini kalau beli makanan keliru terus, Pak. Buah-buahan katanya manis tapi kecut. Saya beli di Jalan Surabaya, Pak Din, itu lampu. Lampu itu yang kuno itu harganya mahal, 2,5 juta. Kalau yang baru itu cuma 650. Saya bilang saya minta kuno, Pak. Oh iya Pak Ji, ini tinggal satu yang kuno. Setelah diberikan saya ternyata baru kan kelihatan baru cetakan itu. Loh Pak, ini baru Pak, bukan kuno. Aduh, sampean nih kok rewel. Sampean biarkan saja. Lama-lama kuno sendiri. Mati. Itu namanya sekarang katanya mukidi. Ini lama-lama kuno sendiri. Wah, ini orang belum tahu siapa yang beli ini. Akhirnya saya bayar 650. Loh, taji kurang ini. Ya kurangnya nanti kalau sudah kuno. Itu kira-kira ada di Jepang apa ada di Indonesia kira-kira? Lah terus sepotong ini saja loh ya, bukan la ilaha illallahnya. Yang Islami yang mana? Akhirnya dia sadar,
Loh, Bapak ini dari Sidoarjo? Enggak, saya dari Malang. Lu Malang mana? Itu kan ada Pondok Al-Hikam, itu pondok saya. Oh, kalau begitu Bapak ini Pak Hasyim Muzadi ya? Kok enggak bilang dari tadi? Kan malu saya kalau begini. Jangan begitu, lain kali bilang Pak kalau Bapak ini Pak Hasyim Muzadi. Bagaimana, mudah-mudahan saya ini tidak kualat saya ini. Jadi dia takut Allah apa takut Hasyim Muzadi? Halo sahabat-sahabat, kembali dalam channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabatku, langsung saja, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman, beberapa sahabat yang bertanya, sebenarnya bagaimana sih pemahaman Anda tentang Islam? Apa yang Anda pahami tentang Islam? Dan demikianlah jawaban saya, sahabat-sahabatku. Islam yang kupahami adalah Islam dalam makna yang sejati, atau yang hakiki, atau yang asali. Islam yang sejati bukanlah seperti organisasi politik, ataupun organisasi-organisasi buatan manusia, apapun juga. Sehingga maka dari itu, Islam yang sejati, yang saya pahami dan saya yakini adalah Islam yang tidak bisa sembarang dimasuki atau dikeluari seenaknya sendiri. Tidak bisa masuk Islam, keluar dari Islam seenak sendiri. Nggak bisa. Karena Islam yang sejati memang tidak bisa dimasuki, tidak bisa dikeluari, sebab tidak perlu. Ya, jadi tidak bisa dimasuki sebab tidak perlu dimasuki. Tidak bisa dikeluari sebab tidak perlu dikeluari. Ya. Islam yang sejati tidak bisa dimasuki seperti orang masuk ke sebuah organisasi atau keluar dari organisasi. Orang masuk ke suatu warung atau keluar dari dalam warung. Tidak bisa. Islam yang hakiki, Islam yang asali adalah sikap hidup. Sikap hidup dan gaya hidup manusia sehari-hari. Seorang manusia atau sekumpulan manusia atau banyak orang yang sikap hidupnya betul-betul berserah diri kepada Sang Maha Kuasa. Nah, jadi dalam hal ini makna Islam adalah berserah diri. Sebab memang arti atau makna dari kata aslima atau Islam itu adalah berserah diri. Kata Islam sendiri adalah bahasa Arab untuk kata berserah diri atau pasrah. Sejatinya semua manusia, bahkan segala makhluk, bukan hanya manusia ya, segala makhluk yang dalam kehidupan sehari-harinya betul-betul berserah diri kepada Sang Penciptanya, berserah diri kepada Sang Khaliknya, maka semuanya bisa disebut sebagai, dalam bahasa Arab, Islam. Dalam bahasa Indonesia, pasrah atau berserah diri. Jadi sekali lagi, bukan hanya manusia, pohon-pohon, bunga-bunga, segala macam jenis tumbuhan, binatang-binatang, baik yang di darat, yang di laut, yang di udara, semuanya. Jika berserah diri, maka mereka semua dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai aslim atau Islam. Adapun sebenarnya Islam yang sejati ya, Islam yang hakiki tidak identik dengan orang-orang yang berbahasa Arab. Kata Islam atau aslima sendiri memang suatu bahasa Arab. Islam adalah bahasa Arab atau istilah kata berbahasa Arab yang maknanya sama dengan berserah diri. Atau padanannya dalam bahasa Indonesia adalah hidup pasrah. Orang yang pasrah sama dengan orang Islam. Pasrah sama dengan Islam. Islam sama dengan pasrah. Sobat-sobatku, sebelum jatuh dosa, Adam dan Hawa senantiasa hidup secara Islam, secara tunduk patuh, secara berserah diri, secara pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Tapi setelah ikut kata-kata iblis, lalu keduanya tidak lagi pasrah, tidak lagi Islam kepada Sang Khalik. Nabi Musa dan para pengikutnya, orang-orang Yudaisme, orang-orang Yahudi yang kemudian disebut juga sebagai penganut Yudaisme, yang menjalani hidup sehari-harinya secara setia, tunduk patuh, taat, berserah diri, pasrah kepada Sang Khalik, yang mereka sebut sebagai Yehovah atau Yahweh. Maka dalam hal ini, orang-orang penganut Yudaisme, pengikut Nabi Musa ini,
Kalau dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai Islam. Bahasa Indonesia disebut sebagai pasrah. Demikian pula dengan Nabi Isa atau Yesus Kristus dan para pengikut-pengikutnya yang ada disebut sebagai kaum Nasrani atau orang-orang Kristen, karena pengikut Kristus maka disebutnya Kristen. Nah, mereka ini Kristen-Kristen yang setia juga hidupnya berserah diri kepada Sang Maha Pencipta, pasrah kepada Sang Maha Pencipta. Maka dalam hal ini orang-orang Kristen adalah juga dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai Islam. Jadi pengikut-pengikut Kristus atau Kristen-Kristen yang asli, yang sejati, itu adalah berserah diri, adalah Islam, pasrah terhadap Allah atau terhadap Bapa, terhadap ilah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus. Jadi sahabat-sahabatku, baik para penganut Yudaisme atau Yahudi, para pengikut Musa, kemudian para Kristen pengikut Yesus Kristus, dan juga kaum muslimin dan muslimat para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikut Nabi Muhammad, sejatinya semuanya adalah Islam yang hakiki atau Islam yang sejati. Dan sesungguhnya adalah salah kaprah jika banyak orang berkata bahwa Islam yang sesungguhnya hanyalah para pengikut Nabi Muhammad saja. Ini salah kaprah. Ini sesat pikir. Bahkan, ya bisa menyesatkan. Apalagi kalau ada orang yang bilang, orang Islam harus wajib berbahasa Arab. Wah, ini betul-betul salah kaprah. Kesalahkaprahan ini terjadi sebenarnya adalah karena mereka belum paham saja. Mereka belum paham makna yang sejati dari kata aslima atau Islam itu. Yang sebenarnya dalam bahasa Indonesia setara dengan kata pasrah atau berserah diri. Tentunya kita semua bisa paham sebenarnya ya, bagi orang-orang yang mau memahami bahwa budaya dan tradisi Arab tidaklah identik dengan Islam. Sekali lagi ya, budaya atau tradisi Arab tidaklah identik dengan Islam. Sebab faktanya banyak orang Arab yang tidak Islam. Banyak juga orang yang bukan Arab tapi Islam. Nah, jadi Islam dan Arab tidak identik. Nah, sahabat-sahabatku, sebagai sebuah ilustrasi atau analogi ya, izinkan saya memberikan ilustrasi demikian. Orang Indonesia, jadi Islam itu saya ilustrasikan sebagai bangsa Indonesia. Ini hanya ilustrasi saja ya. Jadi orang Indonesia atau bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Banyak bahasa, banyak budaya, tradisi. Dan terdiri dari ribuan pulau dengan adat istiadat yang beraneka warna. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sahabat-sahabatku, tentu salah besar jika ada orang yang berkata bahwa Indonesia adalah Jawa dan Jawa adalah Indonesia. Selain Jawa bukan Indonesia. Ini jelas keliru besar ya. Sebab Indonesia yang asli adalah mencakup seluruhnya. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Bukan cuma Jawa atau hanya Kalimantan saja atau Bali saja. Bukan ya. Nah, ilustrasi ini sebagai penggambaran tentang makna Islam. Demikian juga halnya dengan Islam. Islam yang hakiki atau Islam yang sejati bukanlah hanya menunjuk kepada pengikut Nabi Muhammad saja. Umat-umat pengikut Nabi Muhammad saja. Bukan. Atau pada orang-orang yang hanya berbahasa Arab saja. Orang yang berbudaya dan tradisi Arab saja. Bukan. Ya. Tapi seluruh manusia, agama apapun juga, suku bangsa apapun juga, apapun warna kulitnya, semuanya yang hidupnya sungguh-sungguh berserah diri kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta, maka semuanya dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai aslimah atau Islam. Dalam bahasa Indonesia, pasrah, tunduk patuh, berserah diri. Nah, artinya sahabat-sahabatku, jika yang layak disebut Islam itu bukan hanya pengikutnya Nabi Muhammad saja, nah maka sebenarnya sikap orang-orang yang masih kadang suka membeda-bedakan antara Islam, Kristen, Yahudi, ini adalah sebuah sikap yang muncul atau timbul dari suatu kegagalpahaman atau kesalahpahaman
tentang hakikat dari Islam itu sendiri. Mengatakan bahwa Islam berbeda dengan Yudaisme, berbeda dengan Kristen. Nah, dalam hal ini laksana atau ibaratnya orang yang kurang pinter atau kurang cerdas yang berkata bahwa Indonesia beda dengan Jawa, Indonesia beda dengan Bali. Ini nggak nyambung ya. Sebab sesungguhnya Jawa, Bali itu bagian dari Indonesia. Nah, maka hal-hal seperti ini adalah salah kaprah. Sebab faktanya yang benar adalah Jawa, Bali, dan lainnya dari Sabang sampai Merauke semuanya adalah Indonesia. Nah, demikian juga dengan Islam ini tadi. Islam seluruh dunia yang sikap hidupnya secara pasrah, secara tunduk patuh, secara taat berserah diri kepada Sang Khalik, niscaya semuanya bisa disebut dalam bahasa Arab sebagai Islam. Jadi bukan hanya pengikut Nabi Muhammad saja, ya, tapi seluruh dunia, baik pengikut Nabi Musa di zaman dulu juga Islam. Pengikut Nabi Isa atau Yesus Kristus, para murid-murid Yesus juga bisa disebut sebagai Islam. Suku bangsa apapun, agama apapun ya. Bahkan kita ingat ya, binatang-binatang, baik di udara, di daratan, di airnya baik di sungai, di danau maupun di laut. Semuanya yang betul-betul berserah diri bisa disebut sebagai Islam. Dan memang mereka adalah Islam. Artinya teman-temanku, semua golongan para pengikut Nabi Muhammad yang setia, sekali lagi ya, golongan para pengikut Nabi Muhammad yang setia adalah suatu atau salah satu golongan dari orang-orang di muka bumi ini yang bisa disebut sebagai Islam. Dan hal ini bukan berarti bahwa pengikut Nabi lainnya bukan Islam, tidak. Yudaisme pengikut Musa, kemudian Kristen pengikut Isa, sejatinya mereka juga Islam. Jika Islam dipahami secara hakiki atau asali, atau dalam makna yang sejati. Sekali lagi ya sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik. Membatasi Indonesia hanya sebatas Jawa saja, ini jelas hasil pikiran yang sesat. Sesat pikir dan bodoh. Nah, demikian halnya jika ada orang yang bersikuku mengatakan bahwa yang boleh disebut Islam itu hanyalah pengikut Nabi Muhammad saja. Ini jelas hasil dari sesat pikir atau kesalahpahaman saja. Ingat ya sahabat-sahabatku, menjadi Islam yang sejati tidak harus juga selalu berbahasa Arab, tidak. Sebab Islam yang sejati tidak identik dengan Arab. Kata Islam sendiri sebetulnya hanyalah bahasa Arab yang bermakna, kalau di dalam bahasa Indonesia, sepadan dengan kata pasrah atau tunduk patuh atau berserah diri. Nah, kalau kita sudah paham hal ini, sehingga kita tidak perlu lagi mengganti, misalkan dalam bahasa sehari-hari kita menyebut ayah atau bapak kita atau papa kita, kemudian karena mau jadi Islam, mau berserah diri, maka harus diganti bahasa Arab. Jadi Aba, yang tadinya manggilnya papa, tadinya manggilnya mama, menjadi Aba, sekarang menjadi Umi. Tidak harus begitu sahabat-sahabatku, ya. Karena Islam tidak identik dengan Arab. Arab tidak identik dengan Islam. Islam yang sejati adalah sikap hidup, bukan sebuah tradisi budaya tertentu, bukan. Jadi tidak perlu ya, sekali lagi teman-teman, nggak apa-apa mau suka memanggil mamanya diganti Umi, tidak apa-apa. Tapi harus ada kesadaran bahwa menjadi berislam, berserah diri, tidak otomatis berarti harus mengubah semuanya menjadi ke-Arab-Araban, tidak perlu. Sebab Islam yang sejati cukup dijalani saja secara hidup sehari-hari, secara praktek nyata. Hidup yang pasrah, yang total kepasrahannya kepada Sang Khalik. Orang yang menjalani hidup betul-betul pasrah kepada Sang Khalik, maka dalam bahasa Arab, orang-orang seperti ini layak disebut sebagai Islam. Kalau orang Jawa bilang pasrah. Ya. Oh iya, satu hal lagi sahabat-sahabatku. Satu hal yang penting untuk dipahami juga adalah, sesungguhnya Islam yang sejati ya, itu sempurna. Islam yang sejati itu bukan organisasi agama, tapi sikap hidup manusia. Nah, sikap hidup manusia yang tunduk patuh atau berserah diri atau Islam itu adalah sikap yang sangat sempurna. Sekali lagi ya, Islam yang sejati adalah sempurna. Sehingga karena sempurna, maka Islam yang sejati ini, yang benar-benar sempurna ini, niscaya tidak bisa terhina atau ternista oleh karena sebab perbuatan siapa dan apapun juga. Atau dengan kata lain, semua orang yang berani menyebut diri sebagai Islam atau mengaku-ngaku sebagai Islam,
Tapi kok realitanya ternyata kadang-kadang sedikit-sedikit gampang merasa terhina. Sedikit-sedikit merasa sebentar-sebentar ternista. Hanya karena tulisan orang, hanya kata perkataan orang. Merasa bahwa, wah, aku ternista, aku terhina. Nah, yang seperti ini sebenarnya, pada hakikatnya, bukanlah sungguh-sungguh Islam. Ya, atau kalau mau disebut Islam, minta disebut Islam ya, itu hanyalah Islam-Islam yang tidak asli. Sebab sejatinya, Islam yang sejati, Islam yang hakiki, tidak bisa betul-betul dihina oleh makhluk apapun juga yang ada di muka bumi. Atau dengan kata lain, semua yang bisa terhina hanyalah Islam yang tidak sungguhan, tidak betulan, tidak hakiki. Atau sobat-sobatku dengan kata lain juga bisa kita pahami demikian. Agama Islam, ya jadi yang adalah suatu organisasi tertentu bikinan manusia yang diberi label Islam, itu agama Islam. Beda dengan Islam, ya. Islam yang sejati adalah sikap hidup. Tapi agama bikinan manusia-manusia yang diberi label atau organisasi-organisasi tertentu yang diberi label Islam, itu memang kadang-kadang bisa merasa terhina atau ternista oleh salah satu sebab. Namun ingat baik-baik, Islam yang sejati, Islam yang hakiki, Islam yang asali tidak pernah dan tidak akan pernah bisa betul-betul terhina atau ternista oleh sebab apapun juga. Karena Islam yang sejati bukanlah agama hasil karya manusia. Oke sahabat-sahabatku, demikianlah pemahaman saya tentang Islam yang sejati, Islam yang sempurna, Islam yang hakiki, Islam yang asali. Baik, sekian jawaban dari saya atas pertanyaan itu. Wartawan Injil untuk Indonesia. Salam, Shalom. Para pendeta, para tokoh agama, terutama ibu-ibu yang hadir, bapak, para pejabat pemerintah, tokoh agama yang saya hormati. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu bahasa Arab. Kata benda, kata kerjanya Anas, gak usah ditambah urbaningrum, Anas gitu aja. Adjektifnya kalau maskulin Anis, yang gak usah tambah Baswedan, Anis gitu aja. Kalau feminin Anisah, Anas, Anis, Anisah, insan, itu sama itu. Artinya harmoni, intim, akrab, saling kangen. Jadi kita manusia ini semenjak dilahirkan di muka bumi sampai nanti akan kembali ke alam yang abadi, amanat yang paling melekat pada diri kita, amanat insaniyah, humanity. Sebelum amanat agama, sebelum amanat harta, jabatan, kekayaan, kedudukan, titel, sebelum itu semua, amanat yang paling melekat pada diri kita adalah membangun kehidupan, berjuang membangun kehidupan yang harmonis, yang satu sama lain menjadi saudara. Kalau dalam NU disebut ukhuwah insaniyah, persaudaraan, solidarity sama umat manusia. Sedikit tentang sejarah, bahwa Islam dengan Kristen itu sangat dekat, keturunan satu orang. Dulu Ibrahim atau Abraham dari Ur Kasdin, 10 km selatan Baghdad, Ur Kasdin itu. Ab itu bapak, Raham itu umat. Mempunyai istri namanya Saroy. Kalau dalam Islam Saroh.
Ketika itu rajanya bernama Nabukadnezar, kerajaan Babilonia. Setelah Abraham disiksa oleh pemerintah penguasa karena mengajak menyembah Tuhan, tidak menyembah dirinya, sang raja, dibakar tapi selamat. Kemudian Abraham dengan keluarga hijrah, berjalan dari timur sekitar sekarang Irak gitulah, menuju ke barat, jumpa dengan sungai Jordan. Menyeberang sungai tanpa getek, tanpa perahu, dan tidak ada jembatan, selamat sampai ke tepi barat. Menyeberang itu sama, bahasa Arabnya dengan bahasa yang lain juga sama, abaro, menyeberang. Maka setelah Abraham berhasil menyeberang sungai dengan selamat, dipanggil Ibrani, penyeberang, atau Hebrau. Ibrani atau Hebrau artinya penyeberang. Sampailah ke Mesir. Ini ringkas cerita Pak, kalau nggak ringkas saya 2 tahun cerita begini. Ringkas saja ceritanya ini. Si Sarai ini mandul, belum punya anak. Maka demi memelihara bibit unggul, Abraham nikah lagi dengan perempuan dari Mesir, Egypt, namanya Hajar. Rupanya jamunya kuku bima atau sarang semut Papua gitu kira-kira. 9 bulan punya anak, melahirkan, yang istri muda, yang Hajar ini. Anaknya laki-laki. Diberi nama Yishmail. Yishma itu mendengar, Il atau Elohim, Tuhan. Kalau bahasa Arab Ismail. Kalau orang Jawa Tengah Banyumas, Ismail orang Jawa Tengah. Kalau panggil saya Sangit Ngakil, itu orang Jawa Tengah itu. Istri muda punya anak, istri tua cemburu. Maka Tuhan memerintahkan agar Abraham membawa istri muda dan bayi yang baru lahir itu pindah ke selatan, sangat jauh. Sekarang pesawat saja 2 jam, pesawat itu. Dulu jalan kaki. Sampailah di jurang yang tidak ada kehidupan. Air satu tetes pun tidak ada. Binatang pun tidak ada. Tumbuh-tumbuhan pun tidak ada. Sampai di tempat itu, baru istirahat sebentar, Tuhan memerintahkan agar Abraham kembali ke utara. Yang sekarang Yerusalem itu, kembali ke utara, ke istri yang tua. Istri muda dan bayi yang baru berapa minggu ditinggal sendirian. Tidak lama, bayi ini, Yishmail, kehausan, kelaparan, menangis sejadi-jadinya. Ibunya Hajar kebingungan, cari air dari Gunung Safa sampai Gunung Marwah, dari Gunung Marwah ke Gunung Safa lagi, nggak menemukan apa-apa. Ismail, si bayi itu, kakinya menghantam-hantam bumi. Dari ujung kakinya keluarlah sumber air yang sampai sekarang tidak pernah habis, yang disebut sumur Zam-Zam. Nah, sampai sekarang masih ada di Mekah itu. Karena ada air, yang pertama kali mengetahui ada air, burung. Pasukan burung-burung dari mana-mana datang ke situ. Dilihat, diamati oleh suku besar dari selatan, namanya suku Jurhum. Hijrah ke tempat air itu, maka jadilah sebuah suku namanya suku Quraisy, beranak pinak, jadilah bangsa Arab, yang dari bangsa Arab nanti akan melahirkan Nabi Muhammad. Nah, itu satu cerita. Nah, Abraham kembali ke utara, berkumpul dengan istri tua Sarah tadi. Tidak lama hamil itu, rupanya dapat jamu yang baru lagi rupanya. Kalau dari Wonosobo itu ada jamu namanya Purwoceng, dari Purwosobo. Kalau dari Jatinegara ada jamu Jakarta Bandung. Saya tanya, kenapa merek Jakarta Bandung? Ya kan 2 jam katanya. Jadi kalau minum itu bisa 2 jam. Betul. Silakan. Nah, tidak lama istri tua punya anak.
dikasih nama Ishak. Ishak punya anak dikasih nama Yakub. Yakub punya anak 12. Raubin, Zabolon, Yahuda, Sam'un, Levi, Naftali, Gad, Dan, Asir, Yasakar, Yusuf, Bunyamin. 12 orang. Nanti akan menjadi Bani Israel atau keturunan menurunkan suku besar, yaitu keluarga besar Israel. Kenapa Israel? Yakub itu juga punya nama Israel. Sejak Yakub juga Israel. Arti Israel itu Abdullah, hamba Tuhan. Isra, hamba, Il atau Elohim, Tuhan. Sama dengan bahasa Arabnya Abdullah, hamba Tuhan. Jadi Islam dengan Kristen itu ya saudara dekat lah. Yang Kristen istri tua, yang Islam istri muda. Luar biasa. Maka ketika Nabi Muhammad di Mekah mendengar ada perang antara Romawi dan Persia. Romawi Kristen, Persia Zoroaster. Nabi berdoa, mudah-mudahan Romawi menang. Ternyata kalah. Romawi kalah. Nabi Muhammad sedih. Untuk menghibur kesedihan Nabi Muhammad, turun Al-Quran satu surat. Namanya surat Romawi. Saya bacakan ibunya. Alif lam mim hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin fa yawma idzi yafrahul mu'minun. Sekarang Romawi kalah, tapi nanti beberapa tahun, kurang dari 10 tahun, beberapa tahun kurang dari 10 tahun, Romawi akan menang, mengalahkan Persia. Kalau nanti Romawi menang, hendaklah Muhammad dan orang-orang Islam menyambut gembira atas kemenangan Romawi. Fal yafrahil mu'minun. Orang Islam harus menyambut gembira, menyambut kemenangan Romawi. Jadi di Al-Quran ada surat Romawi, di Bible nggak ada surat Mekah. Ya, iya kan? Di Quran ada surat Romawi. Sampai sekarang masih dibaca oleh orang Islam. Semua baca surat itu. Nah, ternyata kemudian Romawi menang. Nah, setelah pindah hijrah ke kota Yathrib, Nabi Muhammad jumpa orang Yahudi. Waktu di Mekah nggak ada orang Yahudi. Di Yathrib ada orang Yahudi. Karena Yathrib ini kota yang dibangun oleh seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Smith bin Nuh. Di situ ada orang Yahudi, 3 suku malah. Mendengar gosip yang menyakitkan bahwa Bunda Maria itu selingkuh dengan Yusuf si tukang kayu sehingga punya anak Yesus. Itu hasil perselingkuhan, zina antara Bunda Maria dengan Yusuf si tukang kayu. Nabi Muhammad menangis, Pak, dengar gosip itu. Mohon pada Tuhan gimana cara mengkanternya. Mohon pada Allah. Nah, turunlah satu surat dalam Al-Quran, surat Bunda Maryam. Isinya antara lain, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Katakan Muhammad bahwa Maryam itu perempuan suci, jauh dari perbuatan yang keji. Jadi di Quran itu ada surat Bunda Maria, di Bible nggak ada surat Khadijah. Pokoknya Islam menang lah, pokoknya Islam menang. Karena datangnya belakangan. Betul, di Quran ada surat Maryam, satu surat. Ada surat Romawi di Quran itu. Artinya menjelaskan atau membuktikan bagaimana sebenarnya agama sumbernya satu, terutama Yahudi, Kristen, dan Islam. 3 agama ini sumbernya sama, yaitu Tuhan Allah menurunkan kitab sucinya, Taurat, Zabur, Furqan, the Old Testament, the New Testament, dengan Al-Quran, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Lah kok bisa perang bertengkar? Ya kepentingan.
Lah kalau ustadz, kiai atau imam masjid kepentingan terganggu ya marah. Bisa ngurangi amplopnya gitu. Wah, ya marah. Saya pikir pendeta juga sama lah kira-kira itu. Ya kalau mengancam kehidupan, sumber kehidupannya marah semua, mau ustadz, mau kiai, mau pendeta, mau pastor sama lah. Jadi pada dasarnya Yahudi, Kristen, Islam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Quran malah ada surat namanya surat Bani Israel, menjelaskan bagaimana Israel itu dengan hubungan dengan agama Islam sangat dekat sekali. Nah, ini singkat saja ini, karena waktu udah sore. Kalau rinci 2 tahun saya berdiri sini. Kalau rinci, setelah 13 tahun Muhammad di Mekah gagal, hanya mendapat pengikut 120 orang. Masyarakat Mekah penyembah pagan semua, penyembah berhala pagan, nggak ngerti agama, nggak ngerti apa-apa. Kan disebut dalam bahasa Arab jahiliyah, primitif. Nabi terpaksa pindah ke kota Yathrib tadi, menjumpai masyarakat yang plural. Ada muslim pendatang, bahasa Arabnya muhajirin. Ada muslim pribumi, 2 suku, bahasa Arabnya ansor. Maka NU punya gerakan pemuda ansor. Ketika Gus Dur presiden, akhir-akhir digoyang oleh yang menggoyang, itu ansor Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, berangkat ke Jakarta, bela Gus Dur, pasukan berani mati waktu itu. Kemudian demo, pas di Bundaran HI hujan besar, lari semua itu. Masuk kantor NU, dia ditanya oleh Pak Hashim Muzadi, ketuanya waktu itu, katanya berani mati, kok lari semua? Saya berani mati, tapi tidak berani masuk angin. Ya udah nggak apa-apa. Itu ansor. Jadi penduduk kota Yathrib itu ada muslim pribumi namanya ansor, penolong. Ada muslim pendatang namanya muhajirin, migran. Ada Yahudi 3 suku pelarian dari Sinai. Musa, Harun, Yosha dikejar Ramses II, membawa Bani Israel 70.000 menyeberang Red Sea, setelah dipukul dengan tongkatnya jadi jalan tol. Iya. Sampailah ke Sinai, inginnya menuju ke Yerusalem, tapi nggak nyampe, berhenti di Sinai 40 tahun. Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Yosha meninggal dunia, bercerai-berailah Yahudi, kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib, keturunannya jumpa Nabi Muhammad. Nah gitu ceritanya itu. Nah, melihat penduduk Yathrib yang plural, maka Nabi segera memutuskan, kalau ingin dengar bahasa Arabnya begini, supaya otentik nih bahasa Arabnya begini. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy. Muslim migran dari Quraisy. Wal muslimuna min Yathrib. Muslim pribumi dari kota Yathrib sini. Wal Yahud, dan orang Yahudi non muslim, wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wajahada ma'ahum, asalkan satu cita-cita, satu tujuan, kalau bahasa sekarang satu visi misi gitu. Muslim pendatang, muslim pribumi, Yahudi, asalkan satu tujuan, innahum ummatun wahidah, sesungguhnya semua adalah umat yang satu. Jadi kita bisa menyimpulkan dari perkataan Nabi Muhammad ini bahwa Muhammad tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam dan tidak pernah mendeklarasikan berdirinya umat Arab. Tidak ada kata-kata negara Islam atau negara Arab. Yang ada ummatan wasaton, umat yang moderat, umat yang Darussalam. Itu nanti di NU Darussalam. Kalau Nabi Muhammad namanya ummatan wasaton, umat yang moderat. Apakah benar? Diuji Nabi Muhammad, benar apa enggak? Kayak DPR kan banyak keputusan tuh, sampai kertasnya numpuk-numpuk keputusan. Tapi kalau diuji belum tentu benar itu. Tapi bikin keputusan sudah kerja. Bikin keputusan sudah kerja sudah. Soal terlaksana atau enggak itu masalah lain, kerjaan lain.
Nabi Muhammad diuji. Suatu ketika ada orang Islam bertengkar di pasar dengan orang Yahudi. Oleh orang Islam dikepret si Yahudi itu, mati. Enggak bermaksud membunuh, ngepret gitu aja, mati. Rupanya pakai akik apalah benar. Itu akik banyak dari Nias deh. Dari Nias banyak sekali batu cincin yang bagus dari Nias. Ada yang gambar harimau, ada yang gambar anjing, saya tahu akik dari Nias itu. Orang Yahudi dikepret, mati. Nabi segera mendengar itu, marah sekali, mengeluarkan statement yang sangat keras. Terkenal sekali statement ini. Bunyinya begini. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuh wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim, berhadapan dengan saya, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa berhadapan dengan saya, jangan harap selamat masuk surga. Luar biasa itu. Ini Islam memproteksi non-muslim luar biasa. Nggak tahu non-muslimnya memproteksi Islam apa enggak, saya nggak tahu. Dah. Suatu ketika ada perempuan maling ditangkap oleh Satpol PP lah. Namanya Usama, Satpol PP. Usama bin Zaid bin Harithah, bukan bin Laden, bukan. Lapor Nabi Muhammad Rasulullah, ada maling perempuan. Ternyata malingnya itu anaknya tokoh sahabat besar. Bapaknya namanya Utsman bin Maz'un. Jadi gimana? Demi menjaga nama baik keluarga itu, dilepas saja ya. Nabi marah besar dengan mengatakan, wallahi ya Usama, lau saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Demi Allah Usama, seandainya maling itu ternyata Fatimah anak kandungku, bawa sini, saya yang akan motong tangannya. Mudah-mudahan ungkapan ini dipegang oleh Kapolri, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Bupati-bupati, Gubernur-Gubernur, Wali Kota, mudah-mudahan semua pegang ungkapan ini, terutama yang ngaku Islam itu. Nah, Nabi Muhammad setiap khutbah Jumat, yang kedua khutbah ada dua, yang khutbah kedua pasti mengungkapkan begini, Alhamdulillahirabbil alamin wa bina nasrul dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda warna, beda bahasa, beda budaya, beda suku, beda partai politik, beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur. Tidak boleh. Satu yang harus kita anggap musuh, pelanggar hukum, zalim namanya, yang melanggar hukum, pejabat yang korupsi, teroris, pelaku kriminal, pengedar narkoba, bandar judi, ada lagi satu lagi, bandar pijet. Itu harus kita lawan, itu harus kita berantas, itu musuh kita bersama itu. Bandar judi, bandar narkoba ketangkep, ternyata pengurus masjid misalkan, tangkap. Bandar judi ternyata pengurus gereja, tangkap. Bukan karena agama ini, karena perilaku. Wala udwana illa 'alal zalimin. Malah suatu ketika ada orang pakai gamis, pakai jubah, berangkat sholat Jumat. Di tengah jalan digigit anjing. Anjing dipukul, kesakitan, lapor pada Tuhan. Tuhan, saya digigit anjing. Digigit apa? Saya digigit itu. Orang yang pakai jubah mau berangkat salat Jumat itu. Stop. Tanya, kenapa kamu pukul anjing itu? Karena dia gigit gamis saya kotor. Nah, sekarang anjing tanya, kenapa kamu gigit orang itu? Saya pikir kalau orang sudah pakai jubah, pakai sorban, nggak punya marah. Marah juga. Sama, nggak ada bedanya dengan yang pakai jeans sama kaos, sama apa bedanya itu? Jadi agama itu bukan pakaian, bukan simbol, bukan masjid besar, bukan gereja mewah, bukan menara yang tinggi, bukan salib emas. Agama adalah ada dalam hati kita masing-masing.
Bapak Ibu sekalian. Nah, terus ini bukti-bukti sejarah aja yang saya sampaikan. Kalau sejarah itu nggak bisa dibantah, Pak. Kalau sejarah nggak bisa dibantah. Suatu ketika Nabi Muhammad, tapi jangan ditiru ini masa lalu, ini tradisi masa lalu. Dapat hadiah dari gubernur Egypt beragama ortodok. Gubernurnya itu namanya Muqawqis. Apa hadiahnya? Kuda besar dan perempuan cantik. Jangan ditiru. Dulu biasa gitu tuh, pemimpin ngirim hadiah perempuan biasa. Dulu ini namanya Maria namanya, cantik. Sebenarnya dua perempuan, satu Maria, dua Shirin. Tapi yang Shirin nggak cantik, dikasihkan pada sahabat Hasan bin Thabit. Yang Maria diambil Nabi Muhammad, yang cantik. Yang nggak apa-apa, masa milih yang jelek, yang cantik milih. Setelah riba hadiah itu, sahabat Umar, pemimpin sahabat Umar namanya, Umar, nanti Islam akan sampai ke Mesir berkat perjuanganmu. Nanti saya udah mati nanti kamu nanti bisa menyebarkan Islam sampai ke Mesir. Kalau iya nanti Islam sampai ke Mesir, titik kebesaran, martabat, kehormatan keluarganya Maria jangan kamu ganggu. Itu artinya apa? Ortodok Koptik jangan kamu ganggu, itu artinya. Betul, Pak. Islam datang ke Mesir, Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah. Islam sudah nyampe ke Mesir, sampai sekarang pusat ortodok Koptik di Alexandria tidak pernah diganggu sampai sekarang. Hanya belakangan sudah 10 tahun 20 tahun sering ada gereja dibom. Belakangan ini, dulu nggak ada, Pak. Sejak Islam masuk ke Mesir sampai kemarin tuh, sampai tahun 2000-an lah, aman sebenarnya. Ini baru setelah kemarin nih, setelah ada teroris lahir, namanya kelompok takfiri, semua orang itu kafir semua. Maka orang lagi sholat Jumat pun dibom. Kemarin 4 bulan yang lalu 380 orang meninggal. Itu kelompok Islam radikal yang namanya takfiri. Di Indonesia juga ada. Itu limpahan dari Timur Tengah itu. Kalau budaya rongsok dibawa ke sini, ya Allah. Dah. Betul, Pak. Pesan Nabi Muhammad pada Umar, Islam di Mesir tidak pernah mengganggu ortodok Koptik. Ketika Maulid Nabi, pausnya itu namanya Senoda. Dulu namanya Habib Sa'id, diganti oleh Senoda, menghadiri acara Maulid Nabi. Ketika hari Paskah, Grand Sheikh Al-Azhar juga menghadiri acara hari raya Paskah. Biasa itu. Bukan barang aneh itu. Saling ziarah, saling menghormati, saling menghadiri acara masing-masing. Itu terjadi di Mesir. Nah, Khalifah Umar berkunjung ke Yerusalem. Waktu itu namanya bukan Yerusalem, namanya kota Elia. Yang memberi nama kota Elia itu Kaisar Hadrianus. Datang ke sana, diterima oleh pembesar Kristen namanya Sophronius. Epirusnya itu namanya Sophronius. Akhirnya sudah berkenalan, Umar jalan-jalan, ingin lihat gereja, karena di Mekah Madinah nggak ada gereja. Ya, masuk ke gereja, lihat-lihat. Lagi di dalam gereja, datang salat asar, ada adzan. Umar keluar, sholat di luar, di halaman, di luar. Kata Sophronius, kenapa nggak mau sholat di dalam? Saya sediakan sajadah lah. Apa jawabnya Umar? Maaf, saya tidak mau sholat di dalam gereja, karena saya khawatir kalau nanti generasi Islam akan datang merebut gereja ente ini, gereja Anda ini, alasannya bekas salatnya Umar. Betul, dalam sejarah ada itu. Maka beliau nggak mau salat dalam gereja, khawatir nanti orang Islam merebut gereja itu jadi masjid, mengabadikan tempat salatnya Umar nanti. Itu terjadi ketika Umar jadi khalifah. Walhasil kesimpulannya, kalau manusia bahasa insan artinya keharmonisan, maka Islam sebenarnya dari kata salam, shalom, damai, peace, atau dari kata selamat, selamat, bahasa Arab itu salamatun, selamat, atau dari kata taslim, menyerah total kepada Tuhan. Jadi Islam, salam, salamat, taslim, itu sama, menyerah Tuhan, menyerah total kepada Tuhan.
Nah, inilah yang sebenarnya agama yang sebenarnya baik Islam, Kristen maupun agama apapun, yang paling pokok adalah humanity, kemanusiaan. Percuma gereja besar, mewah, tapi kalau kanan kirinya masyarakat yang kumuh, anak-anak kecil telanjang, kelaparan, tidak berpendidikan, tidak sehat, percuma. Begitu pula masjid mewah, dibangun dengan miliaran, tapi masyarakat kanan kirinya kumuh, kemproh, berpendidikan, tidak berpendidikan, kesehatan mundur, percuma masjid besar itu. Oleh karena itu, mari kita sudah punya falsafah kehidupan bersama yang namanya Pancasila. Itu ditetapkan oleh semua tokoh-tokoh pandemokratis kita. Dari nasionalis Soekarno-Hatta, dari Kristen Laiman Ramis, dari Islam NU Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur, dan dari Muhammadiyah Kahar Muzakir, dari Syarikat Islam Agus Salim, ada Muhammad Yamin, ada yang unsur Jawa Abi Kusno. Semua sepakat bahwa Indonesia negara kebangsaan. Kalau boleh sedikit tentang sejarah, sedikit. Ini tahun 1915. Wilayah Islam sedunia ini dipimpin oleh satu pemimpin namanya Khalifah di Turki Ottoman. Ya. Tapi wilayah sudah dijajah semua ini. Maroko, Aljazair, Tunis, Suriah, Libanon dijajah Prancis. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris. Indonesia, Belanda. Jadi wilayahnya sudah dipretelin semua oleh penjajah. Khalifahnya the sick man of Europe, orang sakit. Ringkas cerita, Hasyim Asy'ari pendiri NU, kakeknya Gus Dur, melihat itu semua, dia punya kearifan, bisa melihat ke depan. Ini nanti sistem khilafah akan bubar. Kalau udah bubar akan berdiri negara nation sendiri-sendiri, kebangsaan. Nanti kalau iya, jangan sampai Indonesia menjadi negara sekuler, menjadi negara yang tidak ada agenda agama, tidak perhatian dengan agama. Jangan sampai negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Maka Hasyim Asy'ari segera mengeluarkan jargon yang terkenal, barangkali Bapak juga bisa ngapalkan gampang. Hubbul waton minal iman. Apa artinya? Nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Itu apa itu? Maksudnya apa maksudnya? Hasyim Asy'ari maksudnya mengharmoniskan antara agama dan nasionalisme. Betul Pak. Tahun 1924 khilafah di Turki bubar. Jadilah Turki modern, nasionalis. Siapa yang membubarkan khilafah? Mustafa Kamal Ataturk. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Nah, yang penting Turki merdeka. Yang lain-lainnya karep-karep mukono, kira-kira itu bahasa Jawanya lah. Terserah kamu sekalian. Maka lahirlah seorang nasionalis, sosialis, sekuler dari Damaskus bernama Mitchell Aflaq, beragama ortodok dari Suriah. Menggembleng, mengkader pemuda-pemuda Arab. Kalau saya sebut namanya panjang nanti. Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Jafar Umeri, bin Bella, Hawar Bumadjan, Habib Burghaibah, semua dikader oleh Mitchell Aflaq. Berdirilah Partai Ba'ath, partai politik Arab pertama, sosialis, nasionalis, sekuler. Nah, masing-masing melawan penjajah. Ringkas cerita ini, ringkas saja cerita. Merdeka. Irak merdeka, Suriah merdeka, Mesir merdeka, Aljazair, Libya, Tunis, Sudan merdeka. Jadilah negara ini, sistem negaranya adalah sosialis, sekuler. Nah, di Indonesia beda Pak. Di Indonesia nasionalisme kita orang Islam, nasionalis religius. Karena sudah disuarakan oleh Hasyim Asy'ari sejak sebelum bubarnya khilafah bahwa nasionalisme orang NU terutama nasionalis Islam nasionalis. Tidak bisa dipisahkan antara Islam dan nasionalis. Oleh karena itu prinsipnya NU, tujuan dibangunnya NU itu prinsipnya adalah tawassut dan tasamuh, moderat dan toleran. Moderat membutuhkan kecerdasan. Orang supaya modern harus cerdas. Kalau nggak cerdas ya nggak bisa modern. Pasti ekstrem kanan atau ekstrem kiri.
tandanya orang goblok itu. Kalau orang moderat itu yang cerdas. Makanya tawassut atau wasatiyah, moderasi itu harus berpendidikan. Orang NU semua moderat. Kalau yang nggak pinter ya ikut yang pinter lah gitu aja. Yang kedua, tasamuh, toleran, membutuhkan akhlak yang mulia, moral yang akhlak yang mulia. Kalau nggak berakhlak ya nggak akan toleran, nggak berbudaya, nggak bermoral. Jadi NU memperjuangkan moderat dan toleran, artinya membangun masyarakat yang cerdas dan bermoral. Itu artinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin membangun, memperkuat 3 persaudaraan. NU tujuannya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, lintas madhab, lintas aliran. Ukhuwah watoniyah, lintas persaudaraan sebangsa tanah air, lintas agama dan suku. Dan puncaknya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Maka bagi NU tidak ada musuh, nggak ada musuh. Jumpa orang Arab, Bapak dari mana Pak? Dari Saudi, orang Islam, saudara saya. Bapak dari mana Pak? Dari Batak, HKBP, saudara saya. Di sebelah saya manusia, maka harus dihormati. Ini saudara ini. Nabi Muhammad pidato paling akhir 84 hari sebelum wafat. 84 hari. Apa? Gini, pidatonya begini. Ayuhan nas, wahai manusia, bukan wahai umat Islam, bukan wahai orang Arab, manusia semuanya. Inna dima'akum haram, nyawa kalian suci. Wa amwalakum haram, properti kalian suci. Wa irdakum haram, dignity kalian semuanya suci. Kahurmat yaumikum hadza, wa syarikum hadza, wa baladikum hadza. Seperti sucinya hari wukuf haji ini, bulan suci Mekah, bulan suci haji, dan kota Mekah. Jadi artinya Nabi Muhammad telah mendeklarasikan human right 15 abad yang lalu. Melihat orang sebelah kita manusia, harus kita hormati. Ada orang minta tolong tabrak mobil, mau minta tolong, tanya dulu, Islam apa Kristen? Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. NU-nya Gus Dur apa NU-nya? Wah, mati dulu. NU-nya PKB apa P3? Mati dulu, tanya gitu. Maka membangun persaudaraan kemanusiaan ini yang paling berat sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan islahim bainan nas, membangun masyarakat yang saleh, yang solid, yang akur, yang rukun. Makanya tugasnya kiai-kiai di kampung itu Bu, bukan pendeta yang di kota, bukan, di kampung-kampung yang paling penting. Itu kalau nasihatin masyarakat yang akur, yang solid, jangan bertengkar, itu tanpa diperintah oleh pemerintah, tanpa diminta oleh, tanpa ada SK, tanpa ada gaji, tanpa ada honor. Kiai-kiai kampung kalau nasihatin yang akur, yang rukun. Kalau ada musibah, apa angin puting beliung, apa longsor, yang sabar, yang tegar. Itu artinya kiai-kiai kampung kecil itu sedang membangun kepribadian bangsa, membangun jati diri bangsa. Bangsa Indonesia yang solid, yang sabar, yang tegar, tidak mengenal putus asa. Mari kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang beradab, yang bermartabat. Maka saya sering katakan, silahkan cari ilmu agama Islam ke Arab. Saya dulu Arab Pak, 13 tahun setengah, pulang bawa anak 4. Gus Dur, Mesir dan Irak sekolahnya. Mustafa Bisri, Mesir. Pak Quraish Shihab, Mesir 15 tahun. Pak Agil Munawar, Menteri Agama, sama itu senior saya itu, 15 tahun juga. Saya 13 tahun setengah. Yang saya bawa pulang ilmu agama Islam, bukan jenggotnya saya bawa pulang. Begitu pula bapak-bapak yang kuliahnya di Inggris atau Eropa, Australia, pulang bawa ilmu, bawa sains, bawa teknologi. Jangan bawa budaya-budaya barat yang nggak cocok dengan kita di sini. Mentang-mentang kue Eropa, mentang-mentang itu pakainya seenaknya, ciuman di airport, di mall-mall ciuman. Waduh, bukan budaya orang Indonesia itu, bukan. Budaya kita ada budaya malu, gak sebebas-bebas sebegitu, gak bergaul bebas, ciuman di tengah-tengah orang banyak, gak boleh itu. Malu saya lihatnya. Silakan cari ilmu ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, pulang jangan bawa budayanya. Bawa ilmu pengetahuan, teknologi dari Amerika, silakan. Begitu pula sekolah di Arab, bawa ilmu agama. Pak Quraish Shihab, ahli tafsir Quran, paling ahli itu. Saya ya, jelek-jelek saya filsafat Islam lah. Saya bawa ilmunya, saya nggak bawa jenggotnya, enggak. Tapi pasti nanti berjenggot Pak ya, nggak apa-apa.
Oleh karena itu, sekali lagi, jadilah negara Indonesia negara yang bermartabat berbudaya. Saya sering mengatakan, merawat NKRI bukan hanya keutuhan geografis, tapi yang penting adalah keutuhan budaya, keutuhan kepribadian dan jati diri bangsa. Mari, Pancasila tidak menggeser agama. Ini banyak orang yang gagal paham. Dikira Pancasila menggeser agama. Enggak. Silakan sholat 5 waktu di masjid. Silakan puasa Ramadan, pergi haji, zakat. Silakan orang Islam. Tidak diganggu oleh Pancasila. Silakan bapaknya dari Kristen nih bangun gereja, sembahyang di gereja, pergi ke Yerusalem, tidak dikurangi, tidak diganggu oleh dengan prinsip Pancasila. Merupakan kesepakatan bangsa Indonesia melalui Founding Fathers bahwa Pancasila sudah final. Inilah yang saya maksud dengan Islam Nusantara, Islam culture, Islam budaya, Islam yang santun, Islam anti kekerasan. Luar biasa Islam Nusantara ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya saya berbicara di sini. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia. Tuhan selalu merahmati, memberikan kasih sayang kepada seluruh bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mampu menjaga martabat budayanya, mampu membangun negaranya, tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Biarkan negara yang lain silahkan kacau balau. Apalagi di Timur Tengah lah, bom di sana sini meledak. Indonesia mari kita jaga tidak seperti Timur Tengah, mudah-mudahan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends everywhere anywhere. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Pada video kali ini kita akan menanggapi komentar ya dari beberapa komentator yang sempat menyimak video-video beberapa waktu yang lalu yang saya upload ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat siapapun Anda yang sudah pay attention ya, memperhatikan, memberikan waktu, memberikan perhatian ya, dan juga mungkin kalau ada yang membagikan video-video di channel Wartawan Injil ini kepada teman, sahabat, saudara dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya. Juga buat yang selalu memberikan apresiasi, komentar-komentar baik komentar yang pro maupun yang kontra. Thank you very much. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Jadi saya mau mengomentari komentar orang. Ya. Jadi ada beberapa orang yang mengomentari video yang terdahulu yang bertajuk tentang makna Islam ya. Di beberapa waktu yang lalu saya membuat video yang membahas tentang arti yang sesungguhnya dari kata aslema atau Islam. Nah, teman-teman yang belum menyimak silakan simak itu ya. Di situ saya sudah jelaskan, saya paparkan bahwa makna daripada kata Islam adalah pasrah diri atau berserah diri. Ya, tentunya konteksnya bukan pasrah kepada setan, pasrah kepada bos, pasrah kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada masalah dunia, bukan ya. Tapi pasrah diri kepada sang pemilik alam semesta. Itu. Sekali lagi yang belum menyimak silakan disimak ya. Nah, menyikapi video itu, kemudian ada beberapa orang yang ternyata sangat sepaham dengan apa yang saya sampaikan. Banyak orang, tidak sedikit ya, ternyata banyak orang yang sepakat dan sepaham dengan warta yang saya beritakan. Di mana sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya saya memiliki pemahaman seperti itu, bahwa makna dari Islam yang asli adalah berserah diri, pasrah diri. Bahasa Inggrisnya surrender ya. Itu saya tahu sudah sekitar tahun 2004 dulu ya. Sudah pernah saya jelaskan. Nah, tetapi ada beberapa orang yang tidak setuju dan orang-orang itu mengatakan demikian. Intinya bahwa saya dibilang ngawur ya. Islam yang benar bukan cuman seperti itu. Islam itu agama bla 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 bla. Intinya nggak setuju dengan pemahaman saya. Padahal pemahaman yang saya sampaikan adalah, nah ini penting ya sahabat-sahabatku. Pemahaman yang saya sampaikan, jadi saya akan berikan dua alasan utama terkait hal itu ya. Mengapa yang saya sampaikan itu pasti benar, mutlak pasti benar, bahwa Islam adalah berserah diri, pasrah diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan
yang bisa disebut sebagai pasrah diri atau bahasa Inggrisnya surrender atau bahasa Arabnya Islam, itu banyak orang melampaui batas-batas atau sekat-sekat agama dan dogma-dogma. Jadi siapapun Anda yang betul-betul pasrah diri kepada Sang Maha Pencipta, apakah agama Anda Buddha, agama Anda Hindu, agama kota agama Anda Kristen, kota agama organisasi Anda namanya Islam, apapun, bahkan siapapun Anda yang meskipun tidak berkotak agama, jika dalam kehidupan sehari-hari Anda betul-betul berpasrah diri, aslima, surrender to God, ya, maka Anda adalah berserah diri atau Islam atau surrender. Nah, dua alasan utama yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah, yang pertama, mutlak pasti benar yang apa saya sampaikan itu karena pengetahuan itu, ya, pengetahuan bahwa makna Islam yang asli adalah surrender in English atau pasrah diri, berserah diri dalam bahasa Indonesia. Sebab saya mengetahui hal itu, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, ya, bukan belajar atau diberitahu oleh ulama atau orang yang berilmu, bukan. Bukan diberitahu oleh ustadz atau guru-guru agama, bukan. Juga bukan diberitahu oleh Pak Pendeta, Bapak Pastor, buku-buku agama, bukan. Tapi saya bisa tahu bahwa makna Islam yang sejati adalah berserah diri, pasrah diri kepada Sang Maha Pencipta atau bahasa Inggrisnya surrender, adalah sebab saya dikasih tahu langsung oleh cahaya ilahi atau Nur Muhammad atau Roh Kudus. Ya, jadi saudara-saudariku, Anda mau percaya atau tidak kesaksian saya, that is not my business. That is not my problem. Ya, itu bukan urusan saya dan bukan masalah bagi saya. Kalau Anda mau tidak percaya, itu masalah Anda sendiri. Tapi tugas saya hanya mewartakan, memberitakan, sebab saya wartawan kabar baik. Ya. Saya bukan guru, bukan orang yang mendoktrin Anda, tidak. Anda bebas mau percaya atau tidak. Tapi saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya. Ya, jadi yang memberitahu saya adalah Nur Muhammad, cahaya ilahi atau Atman atau Roh Kudus. Perlu saya informasikan juga bahwa Roh Kudus atau Nur Muhammad yang menuntun saya, yang mengajari saya adalah Nur Muhammad atau Roh Kudus yang sama, yang juga pernah mengajari, menuntun Yesus Kristus, menuntun Nabi Muhammad, menuntun para rasul dan nabi-nabi lainnya. Ya, jadi Roh Kudus yang sama persis. Maka pemahaman kami sama persis. Pemahamanku dengan pemahaman Yesus, pemahamanku dengan pemahaman Nabi Muhammad sama persis. Karena kami dituntun dan diajar oleh guru yang sama, yaitu Nur Muhammad atau Roh Kudus. Itu alasan yang pertama, ya. Jadi mutlak yang saya sampaikan pasti benar, mutlak. Benar menurut kebenaran Sang Maha Kuasa, bukan benar menurut kelompok si ini, si A, si B, si C, golongan ini, golongan itu, ya bisa beda-beda, ya. Kalau kebenaran manusia bisa beda-beda, tergantung kesepakatan bersama. Tapi kalau kebenaran ilahi mutlak sama. Oke, sekarang yang kedua. Mengapa pasti makna Islam adalah berserah diri atau pasrah diri atau surrender in English? Sebab kalau sahabat-sahabat teliti, ya, sahabat-sahabat yang pernah membaca hadis-hadis teliti dengan seksama, dengan pikiran terbuka, dengan hati yang bersih, ya. Ada beberapa hadis, salah satunya hadis Ibnu Majah, kemudian hadis, kalau nggak salah hadis Bukhari dan hadis Muslim, pokoknya ada 3. Saya pernah membaca ada 3 kitab hadis yang berbeda mengatakan hal yang sama tentang Nabi Muhammad pernah berkata bahwa umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Hadisnya bunyinya demikian. Akan tiba waktunya umat Yahudi akan pecah menjadi 71 golongan. Jadi ada 70 golongan binasa dan 1 golongan selamat. Perhatikan baik-baik. Perkataan Nabi Muhammad, ya, yang tercatat dalam hadis. Umat Yahudi akan pecah jadi 71 golongan. 70-nya binasa
dan yang selamat 1 golongan. Jadi lebih banyak yang binasa. Umat Nasrani, pengikut Isa Al-Masih, akan pecah menjadi 72 golongan. 71-nya binasa, 1 golongan selamat. Dan umatku, ya maksudnya umat pengikut Nabi Muhammad ya, akan pecah menjadi 73 golongan. 72 golongan binasa dan 1 selamat. Ya. Jadi ini penggambaran bahwa yang binasa itu banyak banget. Tapi masing-masing kelompok, yang ngaku Yahudi ada 1 golongan selamat. Yang ngaku Kristen atau pengikut Nabi Isa ada 1 kelompok yang selamat. Dan pengikut Nabi Muhammad juga ada 1 golongan yang selamat. Yang lain-lainnya yang ngaku ini nggak selamat semua. Nah sekarang pertanyaan saya, coba pahami dengan teliti. Kira-kira yang selamat ini dari Yahudi yang 1 golongan, Nasrani yang 1 golongan, kemudian umat Nabi Muhammad atau umat Muslim yang 1 golongan. Ini kira-kira pemahamannya sama enggak? Ya pasti sama. Allah atau God-nya sama enggak? Yang 1 golongan. Yahudi God-nya Yahweh. Sumber segala sesuatu. Pencipta alam semesta. Umat Kristen God-nya Bapa, yaitu Yahweh juga. Umat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikatakan dalam Al-Quran dikatakan tidak ada Tuhan yang benar selainnya Tuhannya Israel. Lah ya ini ya Yahweh juga. Nah jadi sama. Lah kemudian inti ajarannya sama enggak? Ya pasti sama. Enggak mungkin yang selamat ini Yahudi yang 1 kelompok God-nya beda, Kristen 1 kelompok God-nya lain, yang Muslim 1 kelompok God-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3-3-nya lain tapi selamat semua. Ya nggak mungkin ya. Jadi 3 kelompok ini, yang 1 bukan yang 70-an ya, yang 1 ini Yahudi 1 kelompok, Nasrani 1 kelompok, Muslim juga 1 kelompok. Ini pasti sama persis pemahamannya, hakikatnya. Ya, kalau bicara cara, aturan, syariat ya bisa macam-macam. Ya, syariat bebas, terserah nyamannya seperti apa. Ya, tapi hakikatnya, tujuannya sama. Pasti sama. God-nya pasti sama. Ya, dan semua ini maka ada hadis juga ya, saya sebagai tambahan ya. Ada hadis juga yang mengatakan bahwa semua nabi dan rasul sebenarnya agamanya satu. Maka disebut agama berpasrah diri. Yahudi itu kan sebenarnya bukan agama Yahudi, bukan, tapi agamanya orang Yahudi. Kalau orang cepat ngomongnya aja agama Yahudi, tapi kan sebenarnya bukan agama yang namanya Yahudi, bukan, tapi agamanya orang Yahudi. Apa agamanya orang Yahudi? Ya berpasrah diri kepada Yahweh. Surrender. Kalau di bahasa Arab kan Islam. Begitupun dengan Kristen atau pengikut Kristus. Apa agamanya pengikut Kristus? Ya berpasrah diri, bahasa Indonesia. Bahasa Arab, Islam. Bahasa Inggris, surrender. Pengikut Nabi Muhammad, ya sama. Bahasa Indonesia, agama pasrah diri. Bahasa Inggris, surrender. Bahasa Arab, Islam. Lo podo. Ya, jadi cukup jelas ya kiranya sahabat-sahabatku. Jadi itu alasannya mengapa pasti yang saya sampaikan mutlak benar. Warta yang saya beritakan atau berita yang saya wartakan ini mutlak benar. Bahwa Islam yang sejati adalah berserah diri, pasrah diri kepada sang pemilik jagat raya ini. Kalau bahasa Inggrisnya surrender. Ya. Jadi bukan organisasi agama yang dikasih merek. Hati-hati loh dengan organisasi agama atau organisasi yang mengatasnamakan Islam. ISIS juga ada mengatasnamakan Islam tuh. Islamic State, Irak and Syria. Ayo, apa Anda mau bilang bahwa karena ada sebutan Islamic State-nya berarti dia pasti Islam yang benar? Hati-hati ya. Demikian juga yang ngaku Kristen, hati-hati kalau cuma nama mereknya Kristen, mereknya Yudaisme, mereknya Islam bisa banyak ya. Tapi yang betul-betul bersikap hidup setiap hari berpasrah diri atau surrender atau Islam, Anda harus hati-hati ya.
Oke sahabat-sahabat, sekian pada video kali ini. Salam jumpa di video yang lain. Dari saya, wartawan Good News atau Evangelion atau Injil atau kabar baik bagi dunia. Salam semangat, happy selalu, dan jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan sahabat. Karena semua anugerah berkah-berkah yang dicurahkan oleh Sang Maha Kuasa setiap hari ini perlu kita nikmati, dan kita nikmati ada perangkatnya. Anda bisa menikmati YouTube harus ada perangkatnya, ada gadget, ada HP atau ada laptop dan sebagainya. Kalau tidak ada perangkatnya nggak bisa menikmati internet dan YouTube ya, nggak bisa lihat saya di sini. Nah, demikian juga Anda dan saya ketika mau menikmati alam semesta, mau menikmati makanan harus ada perangkatnya, ada lidahnya, ada mata, ada tangan. Jadi jaga kesehatan tubuh kita supaya kita senantiasa tetap bisa mensyukuri dan menikmati segala sesuatu yang pating kumelip yang tercurah setiap hari bagi alam semesta. Shalom, salam, rahayu, namo buddhaya, namaste.